Renungan Selasa 2 November 2021. Dalam penjarahan hidup di dunia ini, kita tentu pernah mengalami kehilangan, seperti kehilangan orang-orang yang kita cintai, anggota keluarga, sahabat, teman, dan lain sebagainya. Kehilangan orang terdekat, terutama anggota keluarga, merupakan hal terberat atau sulit untuk diterima. Pasti ada perasaan sedih, putus asa, kecewa, hancur, dan bahkan kadangkala kita mempersalahkan Tuhan. Tak jarang kita pun bertanya kepada Tuhan, "Mengapa Engkau begitu cepat memanggil Dia?" Hal semacam ini merupakan perasaan-perasaan yang muncul ketika kita mengalaminya. Terkadang pun kita kehilangan iman dan harapan ketika berhadapan dengan realitas seperti ini. Peringatan arwah semua orang beriman yang dirayakan Gereja Katolik secara universal pada hari ini meneguhkan iman kita bahwa dalam hidup selalu ada harapan. Bacaan-bacaan suci hari ini pun mengajak kita untuk selalu memperdalam iman kita kepada Tuhan yang empunya kehidupan. Kita pun diundang untuk tetap menjaga relasi kita dengan saudara-saudari yang telah mendahului kita melalui doa, sehingga jiwa mereka dapat beristirahat dengan tenang dan damai di surga. Sebagai orang yang percaya dan mengikuti Kristus, kita memiliki suatu keyakinan bahwa setelah kematian pasti ada kehidupan baru. Inilah yang dinamakan harapan bagi kita sebagai umat Kristiani. Di dalam bacaan pertama dari kitab kedua Makabe, secara tegas dikatakan bahwa setelah kematian pasti ada kebangkitan. Paulus sendiri dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus menegaskan kembali bahwa harapan yang dijanjikan Yesus melalui kebangkitannya diberikan untuk kita semua. Dalam bacaan Injil, Yesus meyakinkan kita bahwa setiap orang yang melihat dirinya dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Marilah kita berdoa. Ya Allah, anugerahkanlah kehidupan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Amin. Bacaan Injil. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Setiap orang yang percaya kepada Anak Allah beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal,
dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Bacaan pertama. Sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh memikirkan kebangkitan. Pembacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dalam saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.